Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Kita kembali memperbaharui syukur kita, terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini subuh Jumat, insyaallah penuh dengan berkah. Kita dikumpulkan di dalam majelis yang baik ini, yakni majelis ilmu. Subuh hari ini kita akan berbicara sedikit tentang surah Al-Ma'un, atau yang familiar kita sebutkan Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ada sebuah cerita yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai pembuka. Tentu kita tidak asing lagi dengan tokoh pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini masyhur, dikisahkan bahwa di awal-awal beliau membina atau mengajar di Yogyakarta, itu santrinya itu baru sekitar 10 atau 15 orang. Beliau mengajar tafsir Al-Quran, dan ketika sampai pada surah Al-Ma'un ini, beliau ajarkan surah Al-Ma'un ini sampai 1 bulan lebih. Jadi setiap hari Al-Ma'un, setiap hari Al-Ma'un. Ya, sampai santri-santrinya ini agak bosan. Ya, mungkin sudah tidak tahan lagi. Ya, ada salah satu yang bertanya. Dia mengatakan, "Pak Kiai, kenapa tiap hari kita belajar Al-Ma'un, Ar-Ra'aita terus, Ar-Ra'aita terus?" Nah, kemudian beliau senyum bertanya, "Kalian sudah hafal ini?" "Sudah hafal sekali kami." Titik komanya ini sudah, ya, dipaksa lupa pun kami sudah tidak bisa lupa lagi, saking hafalnya. "Kalian sudah tahu artinya?" "Oh sudah Pak Kiai." Kemudian beliau bertanya lagi, "Apakah kalian sudah mengamalkan? Ya, sudahkah kalian memberi makan kepada orang miskin? Sudahkah kalian memperhatikan anak-anak yatim?" Nah, ketika ditanya seperti itu, maka semua santrinya terdiam. Nah, ternyata sudah dihafal, maknanya juga sudah diketahui, akan tetapi belum diamalkan isinya. Nah, sehingga banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang datang kemudian menyebutkan bahwa jika kita melihat, ya, rumah sakit Muhammadiyah, kemudian lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah, kemudian rumah-rumah yatim Muhammadiyah, maka itu semua terinspirasi dari surah Al-Ma'un ini. Jadi filosofi Al-Ma'un inilah yang menggerakkan Kiai Ahmad Dahlan untuk membangun organisasi Muhammadiyah yang kemudian lebih banyak bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Nah, inilah karena menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa surah Al-Ma'un ini adalah gabungan antara ibadah yang bersifat ritual dan ibadah yang bersifat sosial. Nah, itu sedikit pembukaan betapa surah ini meskipun tidaklah terlalu panjang, kemudian memberikan inspirasi, ya, sehingga organisasi Muhammadiyah ini kemudian
bergerak di bidang yang pada zamannya itu belum ada orang pribumi yang memikirkan itu. Jadi semua lembaga pendidikan kemudian kesehatan ini punya Belanda semua. Ya, jadi rumah sakit pertama milik pribumi, organisasi pendidikan pertama milik pribumi itu Muhammadiyah memang punya itu. Ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Maun ini sebab turunnya ini ada dua bahagian. Jadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ini turun di Mekah. Turun di Mekah menyinggung tentang sosok Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ini setiap pekan sekali dalam sepekan menyembelih sampai 2 ekor unta. Kemudian mengundang orang-orang elit, mengundang bangsawan-bangsawan Makkah untuk makan setiap pekan. Tapi suatu ketika datang seorang anak yatim, datang ke ke acara makan-makannya itu. Lalu kemudian dihardik, diusir, dan jadi Al-Maun ini merupakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ini turun khusus pada awalnya kepada perilaku dari Abi Sufyan ini. Sementara bahagian yang kedua yaitu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ini turun di Madinah. Ini mengkritik, ini merupakan kritik juga pada perilaku orang-orang munafik. Baik, kita masuk pada penafsirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau wahai Muhammad sudah mengetahui tentang orang yang mendustakan ad-din? Ad-din ini biasa kita terjemahkan agama. Namun sebenarnya dalam kitab-kitab tafsir itu disebutkan bahwa ad-din ini maknanya adalah al-jaza, yaumuddin. Maksudnya adalah hari pembalasan, yaumul hisab, hari ketika amal kita dihisab. Jadi apakah engkau wahai Muhammad sudah mengetahui tentang orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, maksudnya akhirat. Nah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jika engkau belum mengetahui, maka mereka itu adalah alladzi yad'ul yatim, orang-orang yang menghardik anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan orang lain bahkan diri mereka sendiri untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Jadi ini kaitannya dengan ibadah sosial. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa laisa bil mu'min alladzi yabitu syu'banan wa jaruhu ja'iun ila jambih. Bukanlah seorang mukmin orang yang tidur dengan perut yang kenyang sementara tetangganya ini kelaparan di samping rumahnya. Ini sebenarnya kritikan tentang apa yang disebut dengan gaya hidup individualistis, gaya hidup yang hanya mementingkan diri sendiri. Sehingga disebutkan
dalam salah satu kitab bahwa pernah ada orang salih ini berdoa kepada Allah, ya Allah, perlihatkan saya surga, perlihatkan juga kepada saya neraka. Ya. Akhirnya pada suatu malam dia tidur bermimpi. Ya, bermimpi. Dia dibawa oleh malaikat. Dibawa oleh malaikat ke suatu ruangan. Ya, ruangan ini penuh dengan orang. Jadi ada orang berhadap-hadapan di hadapan meja makan. Nah, di atas meja makan ini penuh dengan makanan, banyak sekali makanan. Ya. Tapi sayang sekali, ya, sendok yang mau dipakai makan ini terlalu panjang. Ya. Panjangnya 1 meter sendoknya. Ya, jadi ini orang mau menyendok makanan, mau dimasukkan ke mulut ini tidak bisa, karena sendoknya terlalu panjang. Akhirnya tidak ada yang makan. Kemudian malaikat itu mengatakan kepada orang ini, kalau kamu lihat neraka, ya seperti inilah neraka itu. Ya. Kemudian dibawa lagi ke ruangan yang satunya. Nah, di situ juga sama. Ada suatu ruangan, orang duduk berhadap-hadapan, kemudian di atas meja ini banyak juga makanan. Dan sama, sendoknya juga panjang, 1 meter panjangnya itu sendok. Akan tetapi di ruangan yang kedua ini, orang makan ini saling menyuapi. Ya, saling menyuapi. Jadi menyuapi orang yang ada di hadapannya dengan menggunakan sendok panjang ini, dia suapi orang yang di hadapannya, yang di hadapannya juga menyuapi dia. Ya, jadi saling menyuapi. Ya, kemudian malaikat itu berkata kepada orang saleh ini, kalau kamu mau lihat surga, seperti inilah surga itu. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan dibayangkan bahwa di dunia ini, ya, sebenarnya kita bisa bikin dunia ini menjadi surga. Kapan itu? Ketika kita mau berbagi. Ya, ketika kita mau berbagi. Tapi sebaliknya, ketika kita sudah enggan untuk berbagi, maka dunia ini bisa saja menjadi neraka. Itu kira-kira makna daripada. Jadi yang dikehendaki di sini adalah bagaimana orang-orang yang berkelebihan ini memberikan perhatian kepada orang-orang yang berkekurangan. Nah, kemudian masuk kita pada fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Jadi ada tiga perilaku, ya, yang dicela oleh Al-Quran di dalam penggalan surah ini, yang disebut dengan wail, fawailun. Ini biasa diartikan akalah, celakalah. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa wail itu adalah salah satu nama di antara nama-nama neraka. Dan neraka ini, ya, bermacam-macam, ya, namanya juga macam-macam. Ada Jahannam, ada Lawwa, ada Hutamah, ada Sa'ir, dan satu diantaranya bernama neraka wail. Nah, sehingga kalau kita artikan demikian, fawailul lil musallin, maka neraka wail lah, ya, tempatnya al musallina, orang-orang yang sholat. Nah, sholat. Tapi alladzina hum an sholatihim sahun, ya, mereka ini melalaikan sholatnya. Jadi melalaikan sholatnya, bukan lalai di dalam sholat. Karena lalai di dalam sholat selama tidak disengaja ini dimaafu, ya. Jadi kita umpama lupa rakaat atau lupa sambungan ayat, atau lupa tasyahud awal umpama dalam sholat, itu kan namanya lalai. Tapi lalai di dalam sholat apabila tidak disengaja maka itu tidak apa-apa. Makanya ada yang disebut dengan sujud sahwi. Yang dipermasalahkan di sini adalah orang yang lalai tentang sholatnya.
lalai tentang sholatnya. Ini dikatakan penafsirannya bahwa mereka ini sholat tapi la yarjuna thawaban bi sholatihim in shallu wa la yakhafuna 'alaiha iqaban in taraku. Mereka ini meremehkan sholat ini. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Kalau sholat, mereka sama sekali tidak mengharap-harap pahalanya sholat. Dan ketika mereka meninggalkan sholat, mereka tidak takut azabnya. Ya, tidak ada rasa takut di dalam hatinya ketika meninggalkan sholat terhadap azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat tidak ada keinginan untuk mendapatkan pahala. Kalau tidak sholat tidak takut juga, tidak ada rasa takut di hati kalau diazab gara-gara meninggalkan sholat. Ini namanya alladzina hum an sholatihim sahun. Kemudian tambah lagi alladzina hum yura'un. Mereka ini selalu berbuat riya, selalu berbuat riya di dalam ibadah. Nah, sehingga dikatakan bahwa hakikat riya itu adalah menjadikan ibadah sebagai sarana mencari dunia atau mencari kedudukan di mata makhluk. Nah, di antara bentuk-bentuknya adalah memperbagus penampilan, memperbagus penampilan seraya berharap pujian dari manusia. Atau kadang-kadang memakai pakaian yang lusuh agar dikatakan zuhud di dunia. Jadi sebenarnya tidak kok riya ini selalu tampilannya mewah, tidak juga. Kadang-kadang orang riya ini justru tampilannya lusuh. Kadang-kadang dia lusuh sementara hatinya nih berharap supaya dianggap sebagai orang yang tidak mencintai dunia. Nah, ini juga termasuk riya. Nah, hadirin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara ciri-cirinya adalah kalau sendiri malas beribadah. Kalau sendiri, kalau lagi sendiri malas beribadah. Tapi kalau lagi banyak orang rajin beribadah. Kalau dipuji rajin bekerja. Tapi kalau tidak dipuji, apalagi kalau sudah dicela, maka kemudian mogok. Nah, ini termasuk ciri-ciri bahwa kita ini sebenarnya di hati ini ada riya ini sendiri. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan in tubadus sadaqati fa ni'imma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Jika kalian menyembunyikan sedekah kalian, in tubadus sadaqati, jika kalian bersedekah dengan terang-terangan, fa ni'imma hiya, maka itu bagus. Wa in tukhfuha, namun jika kalian menyembunyikan sedekah kalian, wa tu'tuhal fuqara, dan memberikannya kepada orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik lagi. Jadi bersedekah terang-terangan itu baik, sembunyi-sembunyi lebih baik lagi. Artinya apa? Artinya riya itu tidak ada kaitannya dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Orang yang terang-terangan bisa riya bisa tidak, orang yang sembunyi-sembunyi juga bisa riya bisa tidak. Jadi ini masalahnya ini halus sekali di dalam hati. Nah, jadi ketika orang itu bersedekah dengan terang-terangan, dengan tujuan menghilangkan tuhmah, supaya orang kemudian tidak berprasangka buruk, dengan mengatakan wah itu orang bakhil. Kalau orang mengatakan orang bakhil, berarti dia berprasangka buruk kepada kita kalau seandainya kita sedekahnya ini sembunyi-sembunyi. Jadi kadang-kadang kita sedekah terang-terangan ini juga perlu supaya saudara-saudara kita ini tidak kemudian jatuh ke dalam dosa berprasangka buruk kepada kita. Jadi amal, makanya dalam kitab-kitab fikih disebutkan ibadah-ibadah yang sifatnya wajib ini sebaiknya ditampakkan, supaya orang tidak berprasangka buruk, wah jangan-jangan si anu ini bukan muslim. Kenapa? Tak pernah kelihatan sholat di masjid.
Sehingga perlu kita tampakkan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Tapi ada juga ibadah yang sebaiknya disirkan, ya, disembunyi-sembunyikan. Nah, contohnya sholat tahajud. Jadi sholat tahajud ini tidak dianjurkan untuk berjamaah, karena memang rahasianya itu adalah ketika kita sendiri, ya, hanya bersama dengan yang kita sembah. Nah, ini contoh-contoh. Jadi kadang-kadang kita perlu untuk menampakkan. Jadi bayar zakat itu ditampakkan, ya, menunaikan ibadah haji ditampakkan, ya, bukan untuk ria, tapi untuk menghilangkan tuhmah, menghilangkan tuduhan. Nah, kenapa? Karena itu adalah syiar-syiar keislaman seseorang. Nah, kemudian terakhir, wa yamna'unal ma'un. Ya, mereka ini, ya, sifat yang ketiga adalah wa yamna'unal ma'un, enggan memberikan al-ma'un. Apa ini maksud dengan al-ma'un? Al-ma'un itu, nah, dalam kitab tafsir disebutkan adalah nama untuk setiap barang yang biasa dipinjam oleh manusia, biasa dipinjam. Ya, artinya barang-barang itu kalau dipinjam sama orang, maka orang yang meminjam ini tidak dicela. Itu sesuatu hal yang biasa dipinjam. Ya, sebaliknya orang yang enggan meminjamkan barang-barang seperti itu biasanya dicap kikir. Nah, itu namanya al-ma'un. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ember, ya, timba, apalagi cangkir, piring-piring. Ini namanya al-ma'un. Jadi barang-barang yang kalau dipinjam orang kemudian dipakai tidak berkurang bendanya, tidak berkurang. Nah, jadi orang-orang yang kalau yang seperti itu saja enggan dia berikan, enggan dia bantukan kepada orang, maka bisa diperkirakan apalagi kalau barang-barang yang memang punya nilai. Jadi istilahnya ini orang-orang yang sangat bakhil, sampai barang-barang yang remeh, barang-barang yang mudah didapat pun enggan dia berikan kepada orang ketika ada orang yang membutuhkan. Ya, contohnya seperti apa? Dikatakan juga di sini, termasuk juga al-ma'un itu adalah sesuatu yang biasanya mudah diminta. Ya, contoh di sini contohkan garam, kemudian air. Ini hal-hal yang umum lah. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira demikianlah sedikit yang sempat saya catat-catat, ya, terkait dengan surah Al-Ma'un ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada Pak Imam. Silakan. Baik, alhamdulillah sudah kita mengikuti kajian tadabbur surah Al-Ma'un. Mungkin sampai di sini ada jemaah yang ingin berdiskusi atau bertanya seputar materi tadi atau yang lain, kami persilahkan. Adakah? Ada mungkin dari sebelah kanan yang punya pertanyaan unek-unek, silahkan dikeluarkan.